يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي Baik, untuk soal nomor 1, pengertian, tujuan, dan ruang lingkup pokok-pokok materi pembelajaran akidah di madrasah. Yang pertama, pengertian dari akidah. Akidah berasal dari bahasa akada yang berarti mengikat atau menetapkan. Secara istilah, akidah merupakan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang yang diyakini di dalam hati, yakni percaya dan yakin kebenaran dari ajaran Islam. Nah, jadi akidah di sini berarti percaya dan meyakini terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada nabi dan rasul, dan iman kepada qada dan qadar. Jadi, akidah di madrasah merupakan bertujuan proses penanaman dan menumbuhkan keyakinan yang dimiliki oleh peserta didik untuk menunjukkan kebenaran dari ajaran Islam itu sendiri. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran akidah di madrasah. Yang pertama, menanamkan keimanan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta terhadap ajaran Islam. Yang ketiga, membentuk peserta didik menjadi beriman, berakhlak, dan berakhlakul karimah. Adapun ruang lingkup atau pokok-pokok materi pembelajaran akidah di madrasah yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya yaitu yakin bahwasanya alam semesta dan isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Salah satunya percaya kepada malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kitab yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kitab Al-Quran. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Salah satu contohnya yang perlu kita ketahui 25 Nabi yang wajib kita ketahui, dan Nabi di akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai. Yang kelima yaitu iman kepada qada dan qadar. Yang keenam yaitu iman kepada hari akhir atau kiamat. Untuk soal nomor 2 yaitu pengertian, tujuan, dan ruang lingkup pokok-pokok materi akhlak di madrasah. Yang pertama, pengertian dari akhlak itu tersendiri. Akhlak merupakan perilaku atau sikap dari seseorang. Jadi di sini akhlak dalam pembelajaran di madrasah yaitu bertujuan untuk membentuk sikap atau perilaku dari peserta didik tersebut untuk berpedoman kepada ajaran Islam, dan di sini berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Di sini sikap atau akhlak tidak hanya berupa baik dan buruk saja, tapi bagaimana pembelajaran di akidah ini dapat membentuk peserta didik itu menjadi lebih baik lagi dan kepribadiannya menjadi lebih bagus lagi. Adapun tujuan dari pembelajaran akhlak di madrasah yang pertama adalah penguatan iman. Nah, di sini penguatan iman maksudnya peserta didik akan diajari bagaimana caranya untuk mengimani dan mempelajari sikap yang baik dan benar agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang buruk. Yang kedua, pembentukan karakter. Maksudnya bagaimana? Di sini, siswa akan diajari berupa cara berbicara, kemudian cara bertutur kata yang baik, sopan maupun adab terhadap orang tua dan guru. Yang ketiga, filter moral. Filter moral ini bertujuan agar peserta didik itu memiliki akhlak yang baik ataupun memiliki akhlakul karimah. Pokok-pokok materi pembelajaran atau ruang lingkup dari pembelajaran akhlak di madrasah. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya akhlak kepada Allah adalah menjalankan ibadah dengan benar,
Dan ketika berdoa, adabnya bagaimana itu harus diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua adalah akhlak kepada Rasulullah SAW. Salah satu contohnya adalah mencintai Rasulullah SAW dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga adalah akhlak kepada orang tua ataupun guru. Sini peserta didik bagaimana cara diajarkan bertata bicara yang baik, yang sopan, baik orang tua di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya adalah akhlak terhadap diri sendiri. Maksudnya yaitu peserta didik tetap diajarkan bagaimana caranya bertutur kata yang baik, kemudian sikap akhlak yang baik terhadap diri sendiri. Yang terakhir adalah akhlak terhadap masyarakat. Jadi di sini peserta didik tidak hanya diajarkan di dalam sekolah saja internal, tetapi juga diajarkan di lingkungan luar sekolah kepada masyarakat, baik orang yang lebih tua maupun yang lebih muda. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu evaluasilah dalam pembelajaran akidah akhlak melalui rahna kognitif, afektif, dan psikomotorik masing-masing 2 soal dan berikan jawabannya. Untuk yang pertama yaitu aspek kognitif. Pertanyaannya yang pertama, apa yang dimaksud dengan wudhu dan apa tujuan dari wudhu tersebut? Jadi, pengertian dari wudhu adalah salah satu cara untuk bersuci melalui air yang bersih yang digunakan sesuai dengan syariat untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, jadi tujuan dari wudhu tersendiri adalah untuk menghilangkan hadas kecil yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang ada di anggota tubuh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu soal kedua yaitu masih tentang kognitif. Soalnya yaitu sebutkan 6 rukun wudhu secara berurutan. Jadi yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh muka atau wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat membasuh kepala, yang kelima membasuh kaki, yang terakhir adalah tertib. Untuk soal yang selanjutnya yaitu aspek afektif atau ranah afektif. Jadi soalnya adalah bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan seorang muslim ketika sedang berwudu sebagai salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawabannya ketika kita sedang wudu dan ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah wudu dengan cara sikap yang bersungguh-sungguh, yang kedua tidak main-main, yang ketiga tidak mengobrol. Yang masih sama yaitu tentang ranah afektif. Bagaimana jika seorang temanmu ketika melaksanakan wudhu itu bermain-main? Jadi jawabannya yang pertama adalah menegur dia dengan sopan, kemudian memberikan contoh yang baik dan benar, dan yang ketiga yaitu mengarahkan bagaimana cara wudhu yang baik. Aspek psikomotorik. Nah, jadi soal yang pertama adalah laksanakan cara dari wudhu hingga akhir pelaksanaan atau tata cara berwudu dari niat sampai akhir. Jadi, aspek yang perlu dinilai adalah ketepatan dari tata cara pelaksanaannya. Yang kedua yang perlu dinilai adalah cara mengucapkan niatnya. Yang ketiga, ketepatan dari pelaksanaan. Psikomotorik, demonstrasikanlah bacaan dari awal hingga akhir. Aspek yang perlu dinilai adalah kelancaran ketika membaca doa wudhu, niat awal yang dia baca dari niat sampai akhir doa setelah wudhu, dan ketepatan bacaan dan tajwid yang dibacanya. Selanjutnya untuk soal nomor 4 yaitu guru bukan hanya mengajar tetapi juga sebagai administrator. Nah, jadi sebut dan jelaskan fungsi atau tugas guru sebagai administrator. Yang pertama adalah menyusun perencanaan pembelajaran. Di sini, guru menyusun perencanaan seperti membuat modul ajar ataupun RPP, kemudian menyiapkan promes dan prota. Salah satu tujuannya adalah agar setiap pembelajaran itu bisa tersusun dan perencanaan itu menjadi terstruktur. Yang kedua adalah mengelola kelas. Nah, di sini guru bukan hanya mengajar tetapi juga mengelola kelas, bagaimana tempat duduk siswa tersebut, kemudian bagaimana tata letak siswa agar
pembelajaran mulai itu bisa fokus dan tidak kemana-mana, fokus dalam pembelajaran. Yang ketiga atau selanjutnya adalah menyusun data pribadi atau data siswa. Di sini, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menyusun kebutuhan-kebutuhan seperti absensi, kemudian data-data peserta didik seperti mungkin alamat, kemudian nama, data orang tua. Yang terakhir adalah guru mengevaluasi setiap peserta didik. Jadi di sini guru itu tidak hanya mengajar saja tetapi juga mengevaluasi dari proses perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian mengevaluasi hasil belajar dari siswa tersebut. Jadi itulah tadi guru sebagai administrator dalam pembelajaran di kelas. Baik, untuk soal 5 atau soal terakhir adalah bagaimana cara kita mengevaluasi hasil belajar. Jadi salah satunya adalah objektivitas. Nah, ini apa yang dimaksud dengan objektivitas ini dan bagaimana cara mengevaluasi hasil belajar ini dengan objektivitas. Jadi kita ke pengertian objektivitas. Jadi evaluasi belajar berdasarkan objektivitas. Pengertian objektivitas ini sendiri adalah bagaimana cara kita untuk menilai seseorang itu berdasarkan hasil kerja peserta didik tersebut, kemudian berdasarkan peserta didik itu seperti prestasinya, kemudian kita lihat dari hasil kerja dari peserta didik tersebut. Tidak boleh di sini melihat latar belakang dari peserta didik tersebut dengan latar belakang kita suka atau tidak suka kepada peserta didik tersebut, itu sangat dilarang di dalam objektivitas ini. Jadi penilaian objektivitas ini adalah mengevaluasi berdasarkan hasil kerja peserta didik dengan transparan tanpa memandang apapun dari peserta didik tersebut. Jadi upaya yang bisa dilakukan dalam evaluasi belajar objektivitas peserta didik yang pertama adalah dengan melakukan instrumen penilaian yang transparan. Kedua adalah melakukan penilaian dengan adil, jujur. Yang ketiga adalah menilai berdasarkan peserta didik ini, yaitu caranya dia dalam kelas itu bagaimana. Seperti salah satu contohnya yaitu peserta didik ini memiliki prestasi tanpa harus memandang latar belakang dan suka atau tidak sukanya kita kepada peserta didik tersebut. Yang terakhir adalah upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menilai secara keseluruhan. Jangan hanya menilai dengan penampilan saja, tetapi sikap, kemudian sampai kepada psikomotorik peserta didik tersebut. Jadi soal nomor 5 ini adalah kesimpulannya adalah mengevaluasi hasil belajar dengan objektivitas, yaitu menilai dengan transparan, adil, dan jujur tanpa memandang apapun dari latar belakang peserta didik tersebut.